Selamat datang Pak, saya Joshua Century dengan NIM 12S24035. Melanjutkan pemaparan dari spesifikasi ujian Part IT Institut Teknologi Dell tadi yang saya lakukan di sore hari tadi. Saya akan langsung membedah arsitektur dan implementasi teknis sistem ini. Sistem ini dibangun menggunakan Java dengan pendekatan object oriented dan memanfaatkan teknologi JPA serta Hibernate untuk persistensi datanya. Akan kita bahas mulai dari sisi konfigurasi. Sistem ini menggunakan Maven sebagai build tool. Jika kita lihat form XML, saya menggunakan Java 17 mendefinisikan dependensi utama yaitu Hibernate Core versi 6.5.2 final. Untuk menghubungkan ke basis data, semua diatur terpusat dalam persisten XML. Konfigurasi ini mendefinisikan URL JDBC, kredensial, dan sifat DDL. Saya menetapkan Hibernate HBM2 DDL Auto menjadi update agar skema tabel otomatis menyesuaikan dengan definisi entitas di Java kita. Buka di database SQL dulu. Dalam perancangan basis data ini, terdapat pemisahan tanggung jawab yang jelas. Karena saat mengerjakan ini, saya menggunakan source dari tugas saya sebelumnya, yaitu penugasan mengenai klinik. Tapi saya mendefinisikan di sini untuk tabel kendaraan yang mencatat plat nomor, nama pemilik, dan tipe roda, serta tabel parkir untuk mencatat kapasitas area. Dalam konteks abstraksi OOP, relasi ini dipetakan ke dalam entitas parking area dan vehicle. Area parkir ini memiliki relasi one to many dengan kendaraan, di mana keunikan area dijamin oleh nama areanya. Dan keunikan kendaraan dijamin secara unik melalui plat nomor atau plat number. Validasi tingkat entitas ini mencegah terjadinya redundancy data sebelum masuk ke fase REST storage. Oke, kita akan baca README-nya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke WP Java-nya. Institut Teknologi Dell, ujian akhir semester 4, tahun ajar 2025-2026. Petunjuk umumnya, ujian dikerjakan secara individual, ujian bersifat terbuka atau local source. Anda tidak perkenalkan untuk mengakses internet selama pengerjaan. Dan yang kita kerjakan adalah F01 Part IT. Pada sesi ini Anda diminta untuk menyelesaikan sebuah persoalan untuk menguji pengetahuan serta keterampilan Anda dalam menerapkan berbagai konsep yang telah dipelajari. Studi case-nya, di Institut Teknologi Dell, penataan lokasi parkir Civitas Akademia menjadi prioritas. Setiap kendaraan harus diparkirkan pada area yang telah ditentukan sesuai dengan jelas kendaraannya. Terdapat beberapa area parkir yang dikhususkan untuk mobil dan sepeda motor. Berikut adalah ketentuan yang diterapkan. Mobil atau car hanya dapat diparkirkan pada area parkir yang dikhususkan untuk mobil. Begitu juga dengan sepeda motor atau motorcycle. Penempatan kendaraan ke dalam area parkir tidak boleh melebihi kapasitas yang tersedia. Kendaraan vehicle diidentifikasi dengan atribut nomor polisi atau plat number, nama pemilik atau owner, dan jenis kendaraan atau type. Keunikan dari kendaraan dijamin melalui plat number. Area parkir atau parking area dapat diidentifikasi dengan nama, kapasitas maksimal, capacity, dan jenis kendaraan yang diizinkan atau allowed type.
atau keunikan daerah parkir yang dijamin melalui NAME. Codebase-nya menstimulasikan studi kasus dalam solusi berbasis Java dengan mengaplikasikan konsep OO dan ORM berbasis JPA. Seluruh data disimpan pada database persistem. Anda dibebaskan menggunakan driver database A2, MySQL, PostgreSQL, dan sebagainya sesuai dengan pilihan masing-masing. Pada repository telah disediakan POM XML, persisten XML, dan PBF01 app. Dan tugas penelitiannya menggambarkan basis data sesuai diagram physical data model atau PDM, membuat persisten XML-nya, lalu penambahan data kendaraan dan area parkir melalui stdin. Maka kita akan masuk ke sistem app Java saya. Inti dari sistem ini berada pada kelas parking service yang mengkapsulasi seluruh logika bisnis. Kelas ini menerima injeksi dari entity manager untuk menjaga prinsip single responsibility. Pada fungsi registrasi seperti add area dan add child, proses dibungkus dalam blok entity transaction. Sistem akan melakukan pengecekan data ganda. Jika nama dan area atau plat nomor sudah ada, sistem akan mengabaikan secara silent untuk menjaga sifat idempotent. Jika terjadi exemption atau kegagalan sistem, transaksi akan di rollback secara otomatis. Fitur yang paling kompleks adalah fitur park. Di sini di penugasan kendaraan di area melewati serangkaian validasi ketat. Pertama, sistem memvalidasi eksistensi area dan kendaraan dari database. Kedua, memastikan metode abstract and accept pada entitas area mengembalikan nilai true, yang berarti tipe kendaraan cocok dengan area tersebut dan kapasitas area belum penuh. Ketiga, di bagian part FPCL-nya ini, jika kendaraan cocok dengan area tersebut dan kapasitas belum penuh. Ketiga, memastikan kendaraan belum terparkir di tempat lain. Jika semua lolos, relasi dapat dibuat secara bidireksional dan transaksi di commit. Maka kita kembali pergi ke display all-nya. Untuk menampilkan status keseluruhan, saya membuat fungsi display all yang dipanggil secara eager atau sudah diurutkan berdasarkan objek namanya. Untuk memformat output kendaraan yang ada di dalam setiap area, saya memanfaatkan Java Stream API. Kendaraan disortir menggunakan komparator berdasarkan plate number, lalu dicetak standar output. Pendekatan penggunaan stream ini jauh lebih bersih dan efisien dibandingkan menggunakan sorting di manual Java. Sebagai kesimpulannya, fondasi dan validasi logika bisnis telah terstruktur dengan baik. Rencana eksekusinya melewati entity class yang membangun repository layer, menulis metode main sebagai entry point yang menguraikan parsing input stdin, meneruskannya ke parking service. Dengan arsitektur yang telah modular ini, proses integrasi fitur-fitur yang tersedia tersebut masih efisien dan minim bug.
Walaupun seperti itu, saya masih kekurangan dalam mengerjakan file ini. Mulai dari tidak ada kelas kayak yang masih paku karena hasil dari template yang sebelumnya, maka parking parking area feature dan parking area REST history dari file database SQL yang saya ubah-ubah akan membuat bug pada database-nya. Maka sekian presentasi dari saya. Terima kasih.